dalam kitabmu, ya, yang seperti yang saya bahasakan tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Matius 10 ayat 34. Ini semua dalil yang digunakan oleh pasukan-pasukan salibis, ya, membasmi umat Islam. Itu yang perlu kamu pahami. Lukas 12 ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai yang aku bawa, melainkan pertentangan. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus mengharapkan adanya adanya peperangan. Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bodohlah mereka di depan mataku. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Jadi salah kalau kamu mengatakan Kristen itu bukan pembunuh. Ayat-ayat inilah yang mampu mendorong, ya, pengganas-pengganas Kristen di seluruh dunia untuk menebarkan kekerasan di muka bumi ini. Paham kamu? Penyembelihan 200.000 muslim di Bosnia. Siapa pelakunya? Kristen. Puluhan ribu muslim di Kosovo. Siapa pelakunya? Kristen. Ribuan muslim di Ceknya. Siapa pelakunya? Kristen. Ribuan muslim di Ambon. Siapa pelakunya? Kristen. Halmahera dan sebagainya. Siapa pelakunya? Kristen. Sekarang yang lagi bergejolak di timur sana, di sana, ya, yang mengatakan mereka ingin bebas dari NKRI, itu siapa pelakunya? Kristen. Memang mereka cerdik. Mereka tidak membawa nama agama. Kenapa? Karena mereka malu. Padahal kalau kamu sadar, di dalam kitabmu, Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak bisa menjadi pengikutku kalau kau tidak menjadi seorang pembenci. Bapak, ibu, anak, istri, saudara-saudaramu, apalagi orang lain. Jadi memang kalian itu didasarkan atas kebencian, tapi bertopeng, supaya dianggap sebagai ajaran kasih. Tetapi pada prakteknya, sangat-sangat bertolak belakang daripada apa yang ada di dalam lisan kalian. Paham tidak sampai situ, Edis? Ya, Gusti Yesus tidak pernah mengajarkan orang, menyuruh orang untuk berperang, kemudian mati di medan perang itu nanti dijanjikan esek-esek, ya, bisa nge-seks dengan banyak perempuan. Ya, menurut saya itu ajaran yang sangat sesat, ya, menyuruh orang untuk mati, ya, demi perutnya itu. Itu sebenarnya sebuah propaganda yang benar-benar licik dan kejam. Cuman jarang orang menyadarinya gitu. Di India yang menjadi teroris pasti mereka yang mayoritas. Ya, sebutlah mereka itu adalah agama yang dianut oleh mayoritas orang sana, ya kan? Di Myanmar dan juga di Jepang, teroris yang ada di sana pasti juga adalah yang beragama mayoritas yang ada di sana. Begitu juga di Afrika, yang menjadi teroris di sana pasti Kristen. Ya. Lalu kemudian kalau Anda sadar, Kristen itu yang ada di Eropa adalah pembunuh terbesar dalam sejarah kehidupan anak keturunan Adam. Itu yang perlu kamu sadari. Perang Dunia Pertama, ya, Kristen mengatasnamakan politik itu menelan korban sampai 60 juta sampai 85 juta jiwa loh. Ya, bagaimana kemudian Kristen menaklukkan bangsa Mongol di Eurasia, itu jumlah korban sampai 70 juta. Terus kemudian belum lagi yang disebut perang salib. Ya, satu-satunya perang yang ada di muka bumi ini, ya, yang membawa simbol agama, ya, perang salib. Kamu harus banyak belajar, ya. Jadi jumlah korban tewas terbesar di sejarah kehidupan manusia itu pelakunya adalah Kristen. Ya, tapi mereka tidak pernah melakukan itu atas nama agama, ya. Satu-satunya teroris yang melakukan atas nama agama, ya, semua orang juga tahu, tidak perlu saya sebutkan, ya. Semua orang sudah menyadari itu, ya. Ada satu agama yang kerjanya terus-menerus seperti itu, dan itu sampai detik ini terus-menerus dan akan terus terjadi, karena memang ada yang salah di situ, gitu. Cuman ya orang nggak peka gitu loh.
Ya, kalau orang yang betul-betul peka itu menyadari bahwa memang ada yang salah, ada yang error gitu. Coba kamu dalami dalil dalam kitabmu. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara laki-lakinya, dan tidak membenci saudara perempuannya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini, Edis? Di sini kalau kita mau ekstrim, menilai dengan jujur, ini ajaran Yesus mengajarkan kebencian. Untuk menjadi murid Yesus, hukumnya wajib membenci orang tua, membenci anak istri, membenci saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci kedua orang tuanya, tidak membenci istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu ya harus menjadi pembenci. Nah, kalau Yesus menyaratkan tidak bisa menjadi muridnya kalau tidak membenci kedua orang tuanya, anak istri dan saudara laki-lakinya. Jadi bagaimana mungkin Anda mengaku sebagai pengikut Yesus masih ada kasih di dalam batin Anda? Sementara orang yang paling intim di dalam kehidupan kita aja itu harus dibenci. Orang tidak bisa menjadi murid Yesus kalau tidak membenci kedua orang tuanya, tidak membenci anak istrinya, saudara-saudaranya, apalagi orang lain. Jadi kamu hanya ingin menutupi dirimu bahwa ajaranmu itu adalah ajaran kasih. No, tidak. Kristen itu adalah ajaran kebencian berdasarkan firman, berdasarkan ayat yang kamu katakan sebagai firman Tuhan. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan orang ini tidak membenci bapak ibunya, istri anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak dapat menjadi muridku. Masih mau? Gak bisa, Edis, gak bisa. Kamu pun menyembah Yesus itu tidak mengatasnamakan agama. Bahkan Kristen itu mengaku Yesus itu tidak bawa agama. Jadi wajar ketika kalian melakukan sesuatu pembunuhan secara massal, Anda tidak mengatasnamakan agama. Karena memang kalian tidak mengakui adanya agama. Yang dimaksud Kristen itu menurut ajaran pagan adalah pengikut Yesus. Disebut pertama kali di Antioquia. Jadi kalian mau apapun itu tidak mengatasnamakan agama. Memang kalian itu memang licik, kalian itu memang picik. Licik memang kalian itu. Tetapi selicik-liciknya Anda, kelicikan itu akan tercium juga, akan nyata juga di permukaan. Ajaran kalian itu berlandaskan atas kebencian. Itu tidak bisa kamu pungkiri. Yesus sendiri dengan mulutnya, kalau Anda imani kitab Anda sebagai perkataan Yesus yang mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi landasan pijakan untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci. Nah, benci itu apa? Coba, bisa enggak kamu definisikan membenci itu apa? Maka wajar kemudian tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari kekejaman daripada kalian. Kebencian yang kalian torehkan di atas sejarah peradaban hidup manusia itu sudah tidak ada lagi tinta untuk menorehkan, untuk menulisnya. Itu yang perlu Anda pahami. Indonesia ini babak belur, tertinggal boleh dibilang daripada bangsa yang lain. Itu karena dijajah oleh siapa? Oleh mereka yang mengaku penganut kasih, yang ketika hari Sabtu atau hari Minggu mereka masuk ke rumah ibadah mereka dengan menyebut Tuhan-Tuhan, dewa-dewa mereka yang adalah roh-roh. Ya, kamu nggak malu bahas ini? Hah? Aduh, Edis, kamu nggak malu? 100% penjajah Nusantara adalah non-Islam. Paham? Dan mereka adalah 99,9,9,9,9 adalah penyembah Yesus. Paham?
Jangan lupa subscribe Iman Yakin Menurut saya Channel. orang yang akalnya tidak waras itu adalah orang yang percaya atau menaruh harapannya kepada orang mati yang mengajarkan Tuhan berbentuk batu. Gitu. Ya, Tuhan yang diusap-usap batu, ya, dicium-cium, diberi salam, ya. Bagaimana mungkin orang mati dapat mengajarkan kepada kehidupan? Sudah gitu mengajarkan Tuhan yang wujudnya batu. Begitu. Ya, bedakan kejahatan agama dan kejahatan non agama, ya. Kita tahu kok ya bahwa teroris-teroris itu melakukan itu atas dasar agama. Ini tidak bisa dipungkiri. Mereka melakukan itu karena terinspirasi oleh agama. Dan itu terjadi terus-menerus berulang-ulang dan akan terus terjadi lagi. Gitu. Coba kamu periksa apakah ada yang salah gitu. Apa yang salah gitu. Ya, kita tidak pernah mendengar orang Kristen melakukan bunuh diri dengan menuruti ayat ini gitu. Atau orang agama-agama lain melakukan bunuh diri dengan ayat-ayat ini, tidak ada. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia terinspirasi. Saya rasa tidak usah saya sebutkan namanya gitu. Ya. Itu harus disadari dan tidak boleh munafik. Dan lebih gila lagi, orang yang menyembah manusia yang mati dibunuh oleh manusia, lalu kemudian disembah, disangka Tuhan. Masya Allah. Yesus ketika dia hidup mengajarkan Islam, mengajarkan menjadi Muslim. Itu yang kami ikuti. Yesus ketika hidup tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan makan babi dan seterusnya. Intinya Yesus tidak pernah menyebut apa itu Kristen. Tapi Yesus hampir setiap saat menyebut nama Islam. Damai sejahtera, damai sejahtera. Lagi-lagi shalom, shalom, shalom. Islam, 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 Islam. Tidak pernah sekalipun Yesus menyebut kata Kristen. Lalu kemudian adalah satu kebodohan. Ketika Yesus nyata menyembah kepada Allah, kemudian muncul orang-orang primitif yang justru menyembah kepada sesamanya manusia. Sudah tahu dia dilahirkan, sudah tahu dia disunat, sudah tahu dia menyembah kepada Tuhan, sudah tahu dia mati, masih juga disembah. Itu namanya bahlul kuadrat. Sampai kapan kamu harus sadar? Sampai kapan kamu tidak akan sadar, Edi Sidabutar? Apakah usiamu mau kau habiskan hanya untuk mutar-mutar saja? Ya, dari dulu saya menyarankan kepada kamu, Kipli, untuk membaca Injil itu sampai selesai, ya. Kalau kamu membaca ayat itu, di situ ada kata-kata membenci nyawanya sendiri, ya. Masa kamu mengartikan membenci nyawanya sendiri itu seperti apa? Artinya mengikut Yesus itu harus ada totalitas, ya. Tidak boleh berpaling ke kanan atau ke kiri. Bahkan Yesus pernah mengatakan, jualah segala milikmu, lalu pergi, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi mengikut Yesus itu berat, ya. Tidak bisa mengikut Yesus tapi matanya masih jelalatan ke sana kemari. Bahkan dikatakan di situ harus membenci nyawanya sendiri, ya. Jadi kamu jangan potong kalimat itu, ya. Harus kamu selesaikan pada kata-kata membenci nyawanya sendiri. Artinya bagaimana? Mengikuti Yesus itu harus dengan totalitas, ya. Baca juga di situ ayat-ayat yang mengikutinya, ya. Bagaimana dia mengatakan supaya minta izin dulu sama orang tuanya, ya. Yesus berkata, ya, orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang itu tidak layak bagi kerajaan surga, gitu loh, ya. Saran saya sama kamu, Kipli, cobalah pelajari Injil itu sampai selesai, nanti kamu akan menerima kebenaran, ya. Oh, tidak bisa seperti itu, Edis. Meski kamu bermanis-manis kata, ya, kekejaman demi kekejaman, kesuraman demi kesuraman yang ditorehkan oleh sejarah perkembangan agamamu itu tidak bisa kamu buang. Didukung oleh dalil, didukung oleh praktek. Jadi dalil kitab dipraktekkan kemudian. Ya. Apa kata Yesus? Siapapun yang menjadi seteruku, yang tidak mau menjadi aku rajanya,
bawa dia ke hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Itu perkataan siapa? Ayo, perkataan siapa? Perkataan Yesus. Jadi kamu mau kemana, mau lari kemanapun, tetap aja kamu akan dipertemukan dengan dalil kitab dan praktek-praktek yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulumu. Sadar tidak kamu? Dari sudut pandang sejarah peperangan, perang salib dan sebagainya seperti di Bosnia, Chechnya, Kepulauan Maluku, orang-orang Kristen lah yang memburu dan membunuh umat Islam di mana saja mereka berada. Orang Kristen yang melakukan keganasan ternyata itu bukan tanpa dasar pelaksanaan, tetapi mereka ini didasari keganasannya terhadap pembunuhan kepada umat lain itu karena apa? Karena kekerasan itu diajarkan di dalam kitab mereka. Yosua, yang dianggap oleh orang Kristen sebagai panutan, menyerang dan membantai orang-orang di Yeriko. Coba kamu baca di kitab yang Anda ambil secara tidak sah di dalam kitabnya Bani Israel. Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai semua dibantai. Tidak dibiarkan apapun yang bernapas yang ada di dalamnya. Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas di dalamnya. Ini ayat-ayat yang menjadi landasan keganasan orang Kristen sehingga menjajah di mana-mana. Jadi kamu mau menutupi dirimu karena mengatakan, oh, Kristen menjajah, Kristen membunuh, tidak membawa nama agama. Betul. Karena kalian licik, kalian picik, kalian cerdik. Paham tidak sampai di situ? Di dalam kitabmu, yang seperti yang saya bahasakan tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Matius 10 ayat 34. Ini semua dalil yang digunakan oleh pasukan-pasukan salibis, membasmi umat Islam. Itu yang perlu kamu pahami. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai yang aku bawa, melainkan pertentangan. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus mengharapkan adanya adanya peperangan. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bodohlah mereka di depan mataku. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Jadi salah kalau kamu mengatakan Kristen itu bukan pembunuh. Ayat-ayat inilah yang mampu mendorong pengganas-pengganas Kristen di seluruh dunia untuk menebarkan kekerasan di muka bumi ini. Paham kamu? Penyembelihan 200.000 muslim di Bosnia, siapa pelakunya? Kristen. Puluhan ribu muslim di Kosovo, siapa pelakunya? Kristen. Ribuan muslim di Chechnya, siapa pelakunya? Kristen. Ribuan muslim di Ambon, siapa pelakunya? Kristen. Halmahera dan sebagainya, siapa pelakunya? Kristen. Sekarang yang lagi bergejolak di timur sana, di sana, yang mengatakan mereka ingin bebas dari NKRI, itu siapa pelakunya? Kristen. Memang mereka cerdik, mereka tidak membawa nama agama. Kenapa? Karena mereka malu. Padahal kalau kamu sadar, di dalam kitabmu, Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak bisa menjadi pengikutku kalau kau tidak menjadi seorang pembenci. Bapak, ibu, anak, istri, saudara-saudaramu, apalagi orang lain. Jadi memang kalian itu didasarkan atas kebencian, tapi bertopeng, supaya dianggap sebagai ajaran kasih. Tetapi pada prakteknya, sangat-sangat bertolak belakang daripada apa yang ada di dalam lisan kalian. Paham tidak sampai situ, Edis? Kamu memang pandai, Edis. Kamu itu cerdas, tapi cerdasnya itu cerdas bahlul. Ngerti tidak apa itu cerdas bahlul? Cerdas membodohi orang lain, tapi sayang tidak ada yang bisa kamu bodohi. Akhirnya yang muncul kemudian adalah tipikalmu yang hanya menunjukkan bahwa kamu itu adalah penipu, pendusta. Kalau dikatakan membenci nyawanya sendiri, justru itulah yang menjadikan munculnya keberanian orang-orang Kristen itu menjajah.
Karena mereka tidak menghargai nyawa mereka. Itulah yang membuat mereka brutal. Sadar enggak kamu? Lawang Yesus mengajarkan ngapain cinta nyawa. Orang yang cinta nyawanya itu santun, sopan, berhati-hati, ya, menjaga perilaku, berakhlak mulia, menjaga kelakuannya, sopan santunnya. Itu orang yang menjaga nyawanya. Tapi ini perintahnya, dia justru mengajarkan membenci nyawanya. Berarti seakan-akan, ya, orang ini diajarkan untuk menjadi seorang yang brutal, orang gila. Jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, ini apa maksudnya kalau bukan ajaran kebencian? Ayo. Jadi kamu mau mencoba untuk menegakkan benang bahasa, nggak bisa, Edis, nggak bisa. Sejarah sudah tertoreh dengan tinta emas. Bagaimana kebencian, bagaimana kebrutalan agama Anda ketika dia masuk wilayah untuk menguasai wilayah tertentu. Paham nggak situ? Apa kamu lupa? Atau kamu pura-pura lupa? Siapa yang menjajah negara ini? Islamkah dia yang pernah menjajah 350 tahun negara ini? Harusnya kamu malu bahas ini, karena saya akan bongkar habis. Kristen itu adalah ajaran ganas, ajaran kejam, ajaran sadis, berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam gospelmu itu sendiri. Paham? Ya jelaslah, yang dikatakan hari kebangkitan itu adalah bangkitnya orang dari alam kubur. Belum juga dihisap, orang juga belum dihakimi, mau kawin-mawin. Rakus sekali kau. Ya. Kawin-mawin itu nanti di surga. Makanya Yesus di dalam Lukas 14 ayat 26 menjanjikan 100 istri buat muridnya. Kamu kalau tidak bisa menerima bidadari, ya udah terima aja ajaran Yesus yang mengajarkan menjanjikan 100 istri di dalam Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29, Yesus menjanjikan kepada Bani Israel yang menjadi muridnya 100 istri. Tapi itu di surga, bukan pada saat hari penghakiman. Ya, Edis. Makanya kamu belajar, kamulah yang perlu belajar. Saya hanya mengingatkan kepada kamu yang suka merubah-rubah wajah, kadang jadi Katolik, kadang jadi Protestan, kadang mualaf, kadang jadi Mesianik dan seterusnya. Ya. Kamu itu harus sadar gitu loh. Memang tidak ada kawin-mawin pada saat di Padang Mahsyar itu. Boro-boro mau kawin-mawin di situ, Bahlul. Makanya kamu belajar. Yesus hanya untuk Bani Israel dan dia menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Saya bacakan dalilnya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Dan kalau di dalam Matius kalau yang Lukas 14 ayat 26 itu adalah ajaran Yesus untuk membenci keluarga inti, apalagi orang lain. Kalau yang saya maksud itu di dalam Matius 19 ayat 29 itu jelas dikatakan oleh dia, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, mereka semua akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal di hari kemudian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di hari kemudian, yaitu di surga, pengikut-pengikut Yesus akan mendapatkan 100 istri. Buat apa itu 100 istri? Ayo, mau dipajang? Edis, kamu lahir dengan segala keterbatasanmu itu berasal dari esek-esek. Jadi esek-esek itu ya harus kamu pahami, itu adalah karunia Tuhan. Jadi kamu jangan kufur terhadap nikmat Tuhan. Perintah Allah kepada Adam untuk beranak cucu yang banyak. Bagaimana caranya beranak cucu yang banyak? Ya tentu salah satunya seperti yang dilakukan oleh bapakmu sehingga kamu ada. Esek-esek kan? Hanya saja mungkin pada saat kedua orang tuamu, mohon maaf, esek-esek, ya belum ada PLN, sampainya kamu lahir gelap, dan lahirnya bukan
lewat depan, tapi kamu lahirnya kayaknya lewat dubur, sampai kamu kayak gitu otaknya. Nah, sekarang saya hanya ingin mengajarkan ke kamu bagaimana kemudian Allah menyempurnakan ya kebenaran, bahwa ketika Allah memberikan sinyal, kesesatan itu akan dapat dilihat dari perilaku umat, dari perilaku seseorang. Misalnya nih, tuduhanmu terhadap Islam yang adalah teroris. Coba Anda jawab, siapakah yang memulai perang dunia pertama? Islamkah? Tentu bukan. Siapakah yang memulai perang dunia kedua? Islamkah? Tentu bukan. Siapakah yang membunuh sekitar 20 juta penduduk asli Australia? Islamkah? Tentu bukan. Siapa yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Islamkah? Pasti bukan. Siapa yang membunuh lebih dari 100 juta Indian kulit merah di Amerika Utara? Islamkah? Tentu bukan. Siapa yang membunuh lebih dari 50 juta Indian kulit merah di Amerika Selatan? Apakah itu Islam? Tentu bukan. Lalu kemudian pertanyaan saya, siapa yang memperbudak lebih dari 180 juta Afrika yang dilempar 88% dari korban pembunuhan di Samudra Atlantik? Islam? Tentu bukan. Ya. Jadi yang perlu kamu pahami terlebih dahulu adalah definisi daripada apa itu terorisme. Jadi supaya kamu itu bisa memiliki rasa malu sedikit ya, harusnya kamu itu tahu, sekarang ini Indonesia merdeka. Dan kami umat Islam itu bangga. Kemerdekaan itu diraih oleh pejuang-pejuang yang 99% adalah beragama Islam. Dan penjajahnya 100% non-Islam. Coba. Dan yang perlu kamu paham, kamu bisa merasakan nikmatnya udara kemerdekaan ini. Itu berkat siapa? Bukan berkat pejuang-pejuang yang setiap seusai berjuang mereka masuk ke gereja. Bukan. Tapi mereka yang sujud menyembah kepada Allah, yang masuk ke surau-surau, ke musala, ke masjid-masjid, mengumandangkan azan, lalu kemudian mengumandangkan takbir. Itulah mereka yang menghadiahkan kepadamu sampai kamu bisa menikmati udara segar. Penjajahnya siapa? Mereka adalah penyembah-penyembah Yesus. Kaummu, ya, kaummu, temanmu, sahabatmu, saudara-saudaramu yang datang ke negara ini menjajah, dan mereka tidak lagi disebut sebagai teroris, tapi neneknya teroris, yaitu penjajah. Itu yang perlu kamu paham. Kristen adalah agama penjajah. Itu nggak bisa kamu cuci dengan fitnah apapun terhadap Islam. Paham?